Jadi yang ngebongkar kerjaan lu sebenarnya kakak lu sendiri gitu? Iya. Lihat tuh berita itu. Apaan sih Mbak? Itu lihatin. Di situ ada penangkapan pengedar narkoba jenis sabu. Oke, Branches, ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya kedatangan seorang kawan baru, ya, namanya Kacong. Ya, Cong, apa kabar Cong? Baik bro, alhamdulillah baik. Oke, apa nih yang mau lu ceritain tentang masalah pemakaian lo? Saya mau menceritakan tentang apa dampak baiknya narkoba, dampak buruknya, tapi dampak buruknya ya bro ya. Dampak buruknya narkoba. Jadi kalau boleh tahu sejak kapan nih lo memakai narkoba? Kalau pakai narkoba itu tahun 2011. 2011 lo udah mulai pakai? Iya. Narkoba apa yang pertama kali lo pakai 2011? Pil koplo bro. Koplo, jadi obat-obat Dr. G ya yang lo pakai ya? Oke. Berapa lama kalau boleh tahu lo pakai? Kalau pil itu sekitar satu tahun. Pil koplo pakai selama 1 tahun. Iya. Setelah pil koplo berarti 2011 2012 lah ya. Iya. Setelah 2012 mungkin ada narkoba lain yang lo pakai? Langsung estafet bro. Jadi waktu itu kan habis pakai koplo itu kan ngumpul sama anak-anak kan, itu kan bareng. Jadi ada yang pakai ganja, pakai sabu. Itu akhirnya giliran gitu bro. Jadi lo 2012 udah mulai kenal ganja dan sabu. Iya. Ya. Gitu. Lo kenal ganja, kenal sabu 2012 sampai tahun berapa Cong kira-kira? Sampai tahun 2020. 2012 2020 berarti sekitar 8 tahun? Iya. Selama 8 tahun lo make ya, selama 8 tahun lo make narkoba. Apa sih yang lo rasain? Yang saya rasain itu kalau makainya ini bro ya. Kalau makainya itu buat kita itu fun bro gitu, happy gitu. Kadang itu pereda sakit juga gitu. Membuat kita itu menekan stres kita gitu. Makan stres? Bukan malah tambah stres dong sebenarnya. Enggak sih bro. Kalau bagi saya sih enggak. Kadang-kadang kan kalau kita kepikiran orang rumah, galau, kepikiran cewek gitu kan, kebawaannya kan sepaneng kan gitu ya. Pakai nyabu aja. Habis nyabu mudah main game gitu. Oh, jadi lo make narkoba nih, ganja, sabu, pil koplo, segala macam itu sebenarnya hanya untuk pelarian seperti itu? Iya. Lari dari kenyataan ya sebenarnya. Iya. Oke, hitunglah harus dari 2011 sampai 2020. Iya. Ya. 8-9 tahun memakai. Apa aja sih yang lo dapat dari selama itu lo make barang-barang seperti itu? Nggak ada bro, nggak ada yang saya dapat dari narkoba itu nggak ada. Kalau nggak ada yang lo dapat, ngapain lo pakai? Gimana ya bro ya, namanya juga kita kan pecandu. Oke. Nah, jadi kita itu masih belum bisa memilah mana baiknya, mana buruknya gitu. Kalau kita itu masih menggunakan narkoba. Oke. Jadi lo masih belum bisa memikir mana yang baik, mana yang buruk gitu ya? Masih belum berpikir panjang gitu bro. Jadi semua hal yang seharusnya salah itu lo anggap ya benar, baik buat lo gitu. Iya benar gitu. Jadi pola pikirnya terganggu. Iya. Oke. Lo hanya sebagai pemakai murnikah atau memang lo juga jual? Jual bro. Jual. Sempet jual. Untungnya banyak dong. Ya dikatakan banyak sih, lumayan gitu. Oke. Kalau boleh tahu juga narkoba apa sih yang lo jual? Koplo pernah, ganja pernah, sabu pernah, inek pernah. Inek pernah? Iya. Lo pernah pakai inek juga berarti? Pernah. Inek jual juga, pakai juga? Iya. Oke. Dengan lo jual juga, pakai juga, ya kan?
Terus juga kan banyak hal-hal yang lo korbanin tadi seperti yang lo bilang tadi ya. Iya. Selama 9 tahun itu apakah tetap berjalan mulus atau seperti apa sih sebenarnya? Malah semakin buruk buat kehidupan saya. Buruknya kalau boleh tahu seperti apa? Sampai gagal nikah, jauh sama orang tua, sampai kita di penjara. Gue menarik nih. Gue pingin tahu sampai lu gagal nikah. Kenapa lu bisa gagal nikah? Gagal nikahnya gini bro, saya kan sempat vakum tahun 2015, 2015 kalau nggak salah itu akan aku udah vakum dari narkoba kan. Nah, nggak mau nyentuh namanya alkohol, nggak mau nyentuh pil koplo, apalagi sabu, udah nggak pengen gitu. Okay, ya. Terus pengen memperbaiki diri lagi, pengen kerja yang bener lagi gitu kan. Terus aku kenal sama cewek bro, akhirnya kita jalan cocok, dia minta dihalalin kan. Minta dihalalin, dinikahin lah ya gitu. Iya, aku nggak punya modal gitu bro. Aku nggak punya tabungan sama sekali ya, ada cuma sedikit lah, nggak cukup lah kalau buat nikah, nggak cukup gitu. Aku sempet telepon ke teman-teman, rekan-rekan aku yang dulu gitu, yang sempet pemakai juga gitu, sharing gitu. Gua mau nikah nih, gimana? Kamu nggak ada kerjaan nggak? Aku kan soalnya di situ kan aku sementara kerja di suatu swalayan gitu kan, sebagai teknisi. Nah, gajinya juga nggak cukup gitu loh. Aku kan pengen cari tambah-tambahan buat modal kan gitu. Tapi yang ada malah ditawarin sama temen gua, ini ada kerjaan, tapi kerjaannya kayak dulu lagi, mau nggak? Jadi lo yang ditawarin sama temen lo itu kerjaan dulu lagi, berarti jual narkoba lagi? Iya, jual narkoba gitu. Aku pikir-pikir lagi, nggak ada cara lain lah. Soalnya waktu itu mepet sama pernikahan juga mepet gitu loh. Ya terpaksa, sangat terpaksanya tak ambil gitu. Jadi lu terima kerjaan itu? Iya. Terus? Ambil. Tapi di situ tanpa sepengetahuan cewek saya, itu nggak tahu kalau aku jualan kayak gitu, nggak tahu. Aku bilangnya itu gini, kamu kemana sih kok jarang pulang, habis kerja kok jarang pulang gitu. Aku disuruh kakakku cewek nagih-nagih. Aku bilangnya itu kakakku cewek itu kayak bank kreditan gitu loh bro. Oke, ngerti. Kayak semacam bank keliling. Iya, bank keliling. Aku kan bilangnya gitu. Jadi aku yang bagian nagih-nagih uangnya gitu. Terus dia kan nggak tahu. Tapi aku di situ tuh kadang minta uang kan dari barang tersebut kan yang aku kasih gitu kan. Lama ya namanya bangkai kan, sedalam-dalam apapun kamu kubur pasti tercium baunya kan. Akhirnya ketahuan lah. Ketahuan. Nah, ketahuannya itu sama cewek lu setelah mau nikah atau gimana? Mau nikah. Kok bisa ketahuan? Waktu itu kan ada berita gitu kan, dia itu tanya-tanya, apa sih kak waktu di rumah itu, apa sih kak kerjanya mas itu kalau di luar sehabis kerja gitu kan. Kakakku bilang yang cewek, kamu pengen tahu kerjanya masmu gitu, lihat tuh berita itu. Apaan sih mbak? Itu lihatin di situ ada penangkapan pengedar narkoba jenis sabu, dan di situ ada bom juga yang pernah aku pakai, yang sempat ketahuan sama dia. Jadi dia tahu bahwa lu pernah pakai gitu? Iya, cuma aku bilangnya itu bukan sabu ini, rokok sisa Arab gitu. Jadi lu bilang bong waktu lu bekas pakai itu, lu bilang alat buat sisa. Iya. Oke, terus? Pernah kan itu masuk ke kamar, ngapain yang ini nyisa kok kecil kan, setahu aku kan nyisa kan pakai yang panjang gitu, selangnya yang panjang gitu kan. Ini sisa mini gitu loh, dan rasanya pun original, bukan strawberry, bukan bubble gum gitu. Oke, terus? Iya. Dia percaya, soalnya kan dia nggak tahu narkoba gitu. Dia percaya, tapi setelah dikasih tahu kakak saya bahwa ternyata itu adalah sabu, udah bro,
Jadi yang membongkar kerjaan lu sebenarnya kakak lu sendiri gitu? Iya. Oke. Terus akhirnya lu gagal nikah lah di situ. Marah bro. Apa? Marah. Aku dinasehatin, udahlah kamu berhenti. Kamu masa pengen sih terus-terusan kayak gini, lari dari kehidupan kamu, sembunyi-sembunyi dari kehidupan kamu. Kamu tuh pasti nggak tenang kan jualan kayak gini. Ya emang sih nggak tenang tiap hari gitu. Nah. Kemanapun itu nggak tenang, parno. Ada orang kayak gerak gitu, dikit gini parno gitu. Sempat dibilang kayak gitu, tapi aku tetap ngeyel gitu bro. Jadi aku bilangnya berhenti ke dia, tapi di belakang dia aku tetap jualan. Jadi lu bilang berhenti tapi lu tetap jualan untuk memenuhi kebutuhan lo untuk nikah itu. Nikahi dia. Terus akhirnya jadi nikah? Gak jadi. Loh, kok kan lu udah kumpulin uang dari hasil penjualan lo, ya kan? Lo kerja narkoba buat biaya lu nikah, kenapa bisa nggak jadi nikah? Ya. Jadi 3 hari sebelum pernikahan saya mulai kan, acaranya dimulai, itu ada adiknya teman saya itu beli telepon, Kak ada barang nggak? Ada, tapi aku mau keluar. Udah Kak jangan keluar dulu, bentar aja, cuma 5 menit aku sampai rumah kakak. Aku ambil langsung pulang. Oke buruan, soalnya aku mau pulang, aku mau keluar gitu kan. Dateng, ambil, keluar. Di situ kan ada kakak saya, ada teman saya kan, kumpul gitu. Kakak saya itu udah gimana ya, perasaannya udah gak enak gitu. Dek, apa Kak? Temen kamu nggak apa-apa dah? Kenapa Kak? Itu di waktu keluar naik motor itu di belakangnya ada motor Satria merah loh. Jarang orang kampung sini itu, daerah wilayah sini itu punya Satria merah. Oke. Kayak fisik-fisiknya itu bukan orang sini, kayak polisi gitu kan. Nah, terus aku parno bro, langsung ke belakang. Lo lari ke belakang? Iya lari ke belakang. Ke belakang baru nyampe di deketnya dapur, langsung aku dengar, angkat tangan jangan bergerak. Udah bro, rasanya kaki itu kayak mati rasa, semua kayak mati rasa, udah nggak bisa gerak gini. Mau ngapain? Mau kabur itu udah mati gitu kan. Udah bingung ya? Cuma tangan yang bisa gerak kan. Dompet, HP tak masukin apa ke dalam sumur kan. Itu di dapur kan ada sumur. Tak buka, tak lemparin gini. Aku tuh nggak pernah lihat sumur itu bro, dalam apa dangkal nggak pernah gitu. Jadi saking lo paniknya, saat lo panik, ada penggerebekan, handphone, dompet lo buang-buangin semua ya? Iya. Termasuk barang bukti? Iya. Nah terus akhirnya polisi masuk, kan barang-barang udah lo buangin nih. Ketemu bro, soalnya sumurnya itu dangkal, nggak dalam. Cuma segini loh. Segini sumurnya itu. Sumurnya airnya yang tinggi posisi itu. Berarti sumurnya itu cuma 1 meter lah itu aja, cuma 1 meter. Iya. Pokoknya di jangka tangan gini bisa gitu loh. Jadi aku, ini anaknya, langsung dibutin gini bro. Mana barangnya? Aku tetap diam. Barang apa pak? Gitu kan. Terus dibuka sumur itu bro, dibuka. Di center gini. Nah ini barangnya. Aduh mati saya mati. Udah gitu bro, udah pasrah udah. Nah, jadi barangnya dapat. Iya barangnya dapat. Barang bukti dapat. Semuanya sudah ada, jelas. Akhirnya aku tangkap lah. Tangkap. Oke. Tangkap. Dihukum berapa lama, Cong? Vonis 6 tahun 4 bulan. 6 tahun 4 bulan. Iya. Hukuman yang lumayan tinggi kalau menurut saya ya. Terus lo di kantor polisi, di penjara lah ya, misalnya di penjara. Kalau mungkin banyak orang yang belum tahu kehidupan di dalam penjara ya. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan di dalam penjara? Kehidupan di penjara itu sangat miris bro. Mirisnya seperti apa nih? Semuanya tuh nggak sesuai gitu loh. Ada anggaran katanya yang buat napi nih ya, anggaran napi makannya itu sekian gitu kan. Misalkan 10.000 lah gitu kan anggarannya dari pemerintah kan. Tapi kita dapatnya itu kayak 5.000 porsinya gitu. Kok lu tahu? Karena apa ya bro ya, setiap ada tamu ke penjara tersebut itu porsi makanan beda semua. Jadi setiap kalau ada tamu aja porsi makanannya standarnya, menu makannya standar dari standar. Nah, iya. Kalau nggak ada kunjungan? Kalau nggak ada kunjungan, udah jadi di bawah porsi standar.
Apa aja sih makanannya kalau di dalam penjara tuh sebenarnya? Ya, ada ikan ayam, ada ikan lele. Kalau ada tamu itu bro ya, kalau waktunya ikan ayam gede-gede bro, satu paha itu utuh satu gitu ya. Nah, Sedangkan kalau ikannya lele gitu ya, satu orang satu ekor. sekarang seekor lele. Iya, kalau Enak ada dong. kalau ada Berarti- tamu. Oh, kalau tamu. Iya, kalau ada kunjungan gitu. Tapi kalau nggak ada kunjungan, ya porsinya separuh. Jadi ada yang kepalanya doang, ada yang ekornya doang gitu. Ya, terus lo bilang tadi di dalam penjara itu hidupnya miris, Iya. ya. Dengan selain porsi makan lah, selain Iya. porsi makan itu kehidupan sehari-hari dalam penjara itu emang seperti apa sih? Gimana ya? Aku sempet mengendalikan narkoba juga dari dalam pernah. Lo mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Pernah. Caranya gimana? Pakai handphone. Memang, maaf nih, gue Iya. mau tahu. Ya. Memang di dalam penjara warga binaan atau narapidana boleh megang handphone? Ya nggak boleh sih bro. Kita itu tetap sembunyi-sembunyi gitu kan. Terus handphonenya dapetnya dari mana? Kita calling teman luar. Kadang ada yang apa ya, yang napi sudah lama, ada yang mau pulang gitu kan, itu HP-nya dijual. Oke. Dijual buat ongkos pulang gitu. Oh, oke. Terus namanya apa namanya? Cara mendapatkan handphonenya, napi kan otomatis pertama kali masuk dia nggak punya HP nih, ya Iya. kan? Untuk mendapatkan handphone itu gimana caranya? Kadang itu ada oknum dari dalam juga, kadang itu ada kayak apa ya? Istilahnya kalau di penjara itu kan ada pekerja, tamping. Oke, Nah, tamping. tamping yang mendapatkan asimilasi yang bisa keluar masuk. Oke. Nah, dari situ jalannya kadang-kadang itu. Emang nggak diperiksa, Jong? Keluar masuk gitu? Terkadang ya, terkadang penjagaannya kan nggak tetap satu orang bro, gantian. Kadang ada misalnya si A ini jaga orangnya ketat disiplin, pasti diperiksa kan. Sedangkan ada si B yang udahlah, gua percaya sama lo gitu. Ya. Jadi lo mengendalikan narkoba dari dalam penjara melalui handphone. Iya. Ya. Terus lo bisa dapat barang itu dari mana? Di penjara juga, Tuh. di penjara juga ada. Di penjara juga ada yang lo Ada. dapat barangnya dari dalam penjara. Iya, Ada yang jual berarti di dalam penjara. ada Banyak. banyak. Salah satunya lo ya. Iya, Oke. Seperti lo bilang tadi, lo jual narkoba dalam penjara, mengendalikan berarti kan lo jualnya keluar. iya. Ya. Lo juga bilang tadi ngambilnya dari dalam penjara. Berarti seberapa banyak sih narkoba di dalam penjara? Kalau dihitung itu hampir 80%. 80% maksudnya? 80% misalnya kan di penjara kan nggak cuma ada satu blok kan. Di situ kan banyak blok. Blok A, B, C, D gitu kan, banyak kan. Itu setiap blok itu pasti ada. Ada bandar besarnya, Ada bosnya lah gitu ada ya. bosnya. Cara mereka masukin barangnya itu seperti apa, Cong? Kalau cara masukinnya sih kurang tahu saya bro ya. Soalnya saya kurang dekat sama bos-bosnya, itu kurang dekat gitu. Oke. Kalau saya dengar-dengar itu ada oknum tertentu juga, kadang ada yang majukin sendiri dari kunjungan gitu. Ada kapal selamnya lah ya. Iya, ada kapal selamnya juga. Lo mengendalikan, berarti lo kan membeli dari dalam, dibawa keluar. Iya. Ya. Cara lo bawa keluar itu gimana? Ya tinggal kalau kita itu nggak itu ya bro, nggak mau ribet. Kita beli ada uang, lo anter. Jadi lo Jadi urusan pengantaran keluar masuknya udah terserah lo gitu. Oh, jadi lo sebagai kayak ini ya, kayak semacam jasa jual beli ya. Iya. Jadi lo sebagai perantara Iya, antara perantara. si konsumen dengan si bandar gitu ya. Iya. Keuntungan lo dapat berapa sih? Kalau gitu? Banyak bro, seminggu itu kalau seminggu ya kadang dapat, ya tergantung orderannya bro. Kalau orderannya banyak seminggu bisa sampai 10 juta, 15 juta
tergantung orderannya juga. Berarti perputarannya uang di dalam penjara itu besar ya? Besar bro, besar banget. Oke lah, kita terlepas dari masalah itu ya. Mungkin di tempat lo, ya, di penjara tempat lo itu dengan di tempat lain berbeda aturan atau mungkin berbeda cara ya. Yang gua mau fokus gini, Cong. Lo udah berhenti belum makan narkoba? Udah, alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Gimana lo bisa berhenti dengan cara seperti yang lo bilang tadi, lo jual juga, lo make juga, lo sebagai perantara juga. Kok lo mau berhenti? Sedangkan lo tahu sendiri uangnya kan lumayan menggiurkan kan? Iya. Nah, kenapa lo bisa berhenti? Panjang. Perjalanannya itu panjang banget. Sampai saya itu harus masuk rehab. Masuk rehab di mana nih? Di dalam penjara itu ada, sekarang kan di dalam penjara itu ada kayak program rehabilitasi untuk para pecandu. Oke. Nah, di situ saya mulai belajar narkoba itu buruk bagi semua orang, itu buruk. Narkoba itu buruk bagi semua orang. Iya, dampaknya udah ke keluarga, ke fisik kita, sampai gimana ya? Gak bisa diomongin lah. Sangat tidak baik lah sepertinya itu ya. Nah, terus lo di dalam penjara, lo direhabilitasi ya. Berapa lama sih lo direhabilitasi? Direhabilitasi sampai 2 tahunan bro, 2 tahunan. Jadi aku bertahap dari periode medis ke sosial, pernah ikut semua. Jadi 2 tahun lo di dalam penjara, lo direhabilitasi. Iya. Motivasi apa yang membuat lo akhirnya lo bisa bilang ke diri lo ya, udahlah gue berhenti, gue selesai, gue enough, gue nggak mau makan narkoba lagi. Motivasi apa sih yang lo dapet? Motivasi yang saya dapat dari situ ya, dari rehabilitasi, kita itu nggak selamanya itu abadi bro, kita itu pasti mati gitu. Kita mati harus membawa bekal untuk kita di kehidupan yang sesungguhnya. Kita di sini itu cuma sementara, dan senang itu nggak ada habisnya. Kalau kita menuruti nafsu untuk bersenang-senang, kita mau jadi apa ke depannya? Jadi lo termotivasi buat diri sendiri ya? Iya. Jadi lo buat motivasi buat diri sendiri bahwa udahlah, udah cukup banyak kenakalan yang gue buat ya kan. Tinggal sekarang kebaikan yang pingin gue raih gitu, seperti itu ya. Oke, Cong, lo keluar dari penjara nih ya. Apa sih yang mau lo lakuin di luar nanti? Pertama, saya pengen membaur lagi ke masyarakat. Soalnya kalau mantan pecandu kan di mata masyarakat kan negatif tuh kan bro. Nggak bisa dipandang kedua mata, pasti dipandang sebelah mata kan. Apalagi saya statusnya mantan napi, mantan pecandu. Pasti kan nggak segitu gampangnya kita masuk ke dalam lingkup masyarakat juga, apalagi ke keluarga juga gitu. Saya terutama pengen memperbaiki itu bro. Saya pengen jadi orang yang berguna buat keluarga saya juga pengen berguna untuk masyarakat yang lainnya gitu. Cong, lo tahu sendiri lah, seperti yang lo bilang tadi, di dalam banyak yang menggunakan narkoba. Di luar pun masih banyak orang yang masih menggunakan barang-barang seperti itu ya. Bisa gak lo kasih satu motivasi buat teman-teman yang di luar sana ya, atau Bulensis yang masih menggunakan narkoba, agar bisa berhenti menggunakan narkoba dan kembali ke keluarganya dengan menjadi orang yang baru? Motivasi saya kalau buat teman-teman, belajar itu tidak mengenal kata tua, dan belajar itu tidak mengenal lelah gitu kan. Jatuh bangkit lagi, kalah coba lagi gitu. Never give up sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Jadi berbuatlah baik
mumpung kamu dikasih kesempatan. Karena kesempatan itu ada yang bilang bro gini, ada yang bilang kesempatan itu datang nggak kedua kali. Nggak akan datang dua kali gitu iya, ya? kesempatan datang itu cuma satu kali. Itu bohong bro. Ah. Kalau orang yang belum tahu kesempatan itu bohong. Orang padahal Tuhan itu memberi kita itu kesempatan itu berkali-kali. Cuma tergantung dari kita. Kita itu bisa menerima kesempatan itu apa enggak gitu. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan itu berkali-kali, tapi mungkin dalam versi atau macam yang berbeda gitu ya, Iya. dengan cara yang berbeda, Iya, ya, dengan cara yang berbeda. Kalau emang lo mau berubah, ya lo bisa berubah. Tapi kalau lo masih nggak mau berubah ya, lo nggak bisa berubah gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya harus ada niat juga ya untuk berubah. Berubah itu bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi dari masalah mau atau nggak mau. Jadi nggak ada kata tidak bisa sebenarnya ya. Iya, pasti Cuma semua ada- orang itu bisa kalau kita mau berusaha gitu. Oke, Tergantung jadi- orangnya mau apa enggak. Oke, jadi motivasi dari Kacong ya sebenarnya jangan pernah menyerah untuk bisa menjadi yang lebih baik ya. Kalau memang jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi ya. Tidak ada kata yang tidak mungkin di dunia ini ya. Semua pasti mungkin, tergantung dari Anda sendiri mau atau tidak mau. Kalau Anda mau berubah, Anda pasti bisa berubah. Kalau Anda tidak mau berubah, tidak akan pernah berubah. Seperti itu, Cong ya. Iya. Oke, betul. Cong, thank you. Betul, Ya. bro. Makasih, Bro and Sis. Jangan lupa like, komen, subscribe. Cong, minum dulu. Oke. Kopi dulu bro ya. Ya.